Halo, kali ini aku mau menceritakan sedikit behel journey aku. Aku hidup dengan gigi berantakan sejak kecil. Nah, eee, aku memutuskan untuk memasang behel setelah aku lulus kuliah, di usia sekitar 22 tahun. Eee, Gigi aku termasuk berantakan atau masuk crowded, karena masih ada beberapa gigi susu yang belum tanggal di gigi aku. Sehingga hal ini bisa menyebabkan terjadi penumpukan pada gigi-gigi permanen utama aku. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya aku memutuskan untuk memasang behel. Kali itu aku memasang di dokter gigi umum. Karena jujur di daerahku belum ada dokter gigi ortodontis. Aku memberanikan diri datang ke dokter gigi. Aku ceritakan keluh kesahku bahwasanya aku mengalami beberapa hal yang mungkin banyak teman-teman alami. Aku mengalami clicking atau bunyi ketika ketika mangap atau ketika membuka mulut. Hal itu juga cukup nggak nyaman sih sebenarnya untuk aku. Tapi isu utamanya adalah gigi berantakan aku menurunkan rasa kepercayaan diri. Oke, jadi pertama kali aku datang ke dokter gigi, hal yang perlu aku lakukan adalah scaling. Karena jujur aku pribadi saat itu bukanlah, orang-orang yang rajin scaling ya, baru sekali sebelumnya, sebelum pasang bel tuh aku baru sekali scaling. Jadi hari itu aku diputuskan untuk scaling, setelah aku scaling atau pembersihan karang gigi, gigi aku kemudian dicetak untuk diketahui, susunan gigi-giginya, mana yang perlu dicabut, mana yang enggak. Dan aku diberikan rujukan oleh dokter gigi aku untuk melakukan ronsen panoramik untuk mengetahui susunan gigi dan apakah masih ada benih gigi yang tertinggal. Seperti itu. Akhirnya aku datang ke rumah sakit terdekat, aku melakukan ronsen panoramik. Setelah dicek hasilnya, akhirnya aku harus bawa hasilnya ke dokter gigi aku dan ternyata ada gigi yang tidak tumbuh. Ya, sampai sekarang masih ada gigi yang tidak tumbuh. Gigi taring aku yang sebelah kanan atas. Gigi taring atas aku sampai detik ini tidak tumbuh. Dan dokter gigi aku juga sudah menginformasikan hal tersebut dan aku juga sudah mengetahuinya. Jadi sejak awal treatment pemasangan behel, maka ini sudah menjadi hal yang kita bahas sebelumnya. Nah, seperti apa yang udah aku sampaikan sebelumnya, aku memiliki gigi susu yang tidak tanggal. Gigi susu itu eh, numpuk atau bertumpuk atau masih masih tertinggal di sekitar gigi aku di bagian depan. Nah, gigi itulah yang akhirnya mengakibatkan ada penumpukan di sisi gigi seri utama aku. Jadi gigi seri utama aku yang harusnya di depan itu dia ada di belakang. Jadi gigi seri dua gigi seri pertama aku ada di depan dan dua gigi seri sebelahnya itu ada di belakang gigi seri itu. Karena apa? Tentu saja karena tidak ada ruang lagi. Sebabnya karena saat aku masih kecil gigi itu tidak bisa tanggal. Dan ternyata setelah dicabut gigi itu ternyata ada sedikit karies di giginya yang mengakibatkan si akar gigi masih menempel seperti itu. Dan tidak ada gigi yang mendesak posisi tersebut karena posisinya tertinggal di sini dan di sini. Seperti itu. Long story short, akhirnya aku pasang behel di dokter gigi umum dengan waktu yang tidak sedikit. Aku harus treatment dengan menarik, mengeluarkan gigi-gigi yang tidak seharusnya, mencabut gigi yang tidak seharusnya. Akhirnya aku harus mencabut sekitar 4 gigi, let's say 4 gigi lah, sekitaran eh, ter 5 gigi termasuk dengan gigi susu yang tidak tanggal itu. Tuh.
Jadi aku harus mencabut beberapa gigi aku. Akhirnya ada fase aku mengalami gigi ompong. Setelah aku mengalami gigi ompong, tapi akhirnya alhamdulillah aku menerima dengan segala macam penderitaannya. Seperti yang orang-orang tahu, seperti orang-orang ceritakan bahwa ketika kita pasang behel yang pertama kali adalah gigi kita lemes. Yang bisa aku sampaikan ketika kalian pasang behel, gigi itu tidak kuat, seperti dicekat. Nah, seperti itu. Dan itu cukup lumayan menyiksa di awal-awal, tapi kalau memang kalian sudah bertekad untuk pasang behel, semangat ya teman-teman. Aku anjurkan untuk tidak makan yang terlalu keras. Misalkan makan-makan yang buah-buahan yang keras, misalkan kayak buah apel, buah pir, lebih baik hindari makanan-makanan tersebut. Terus nggak boleh makan kayak yang nasi, boleh. Kalau nasi sih masih boleh. Di aku sih aku masih makan nasi. Aku juga masih makan makanan kayak misalkan telur, itu aku masih bisa makan. Cuman mungkin kalau saran aku adalah hindari makan makanan yang perlu memotong. Karena jujur saat itu aku hanya mengandalkan gigi-gigi depan aku karena gigi geraham aku benar-benar nggak punya daya untuk menggigit atau mencabik makanan. Jadi aku hanya memotong makanan di depan sedikit dan aku kunyah-kunyah lalu telan. Seperti itu. Ya, memang kita harus menikmati segala macam prosesnya. Beauty is a pain. Nah, setelah itu bertahun-tahun akhirnya aku rutin kontrol, bersihin, terus dengan ganti karet, ganti kawat dan segala macamnya itu akhirnya aku eh, masuk di tahun-tahun kelima atau keenam. Sempat ditanya sama Bu Dokter, Dek, ini gigi kamu sudah dikatakan cukup rapi. Disclaimer sebelumnya ya, dengan ketentuan gigi taringku tidak dikeluarkan. Gigi taringku masih ada terpendam di sini, di atas. Dan Bu Dokter sempat menyarankan, gimana deh gigi taringnya? Ada keluhan nggak? Jujur saya sih yang aku rasain secara pribadi, aku nggak ada keluhan gigi taring yang nggak tumbuh itu secara signifikan atau pusing-pusing sakit atau apa nggak. Makanya aku memutuskan untuk nggak usah dikeluarin dok, nggak apa-apa. Selain itu kan aku juga takut, aku nggak berani untuk datang ke bedah mulut untuk mengoperasi untuk mengeluarkan gigi taring aku. Oke, akhirnya keputusan udah aku ambil dan akhirnya dokter juga menyimpulkan bahwa oke kita coba kita tunggu gigi bungsu kamu yang bagian kanan, yang belakang. Kanan bawah belakang. Siapa tahu gigi bungsu kamu tumbuh. Karena sudah ada benihnya dan sudah terlihat benihnya, harapannya gigi bungsu yang kanan ini tumbuh, maka dia akan sedikit mendorong rahang aku yang bawah. Oh sorry, ya gigi gigi aku yang bawah jadi rahang bawahku tuh sedikit ke depan gitu profilnya. Tapi ternyata gigi kanan bawahku juga maksi. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan sih di apa namanya di bawah gigi aku. Jadi ditunggu tunggu tapi ternyata tumbuh. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk dok udah ini finalnya segini dan Bu Dokter kamu nggak apa-apa segini oke kalau oke oke kita kita siap cabut kalau memang cabut kita langsung kita prepare kita ikat semuanya nanti kita tinggal cabut gitu akhirnya aku memutuskan untuk dicabut dengan kondisi gigi aku yang sekarang. Nah, jadi kalau kalian lihat tidak ada gigi taring di bagian kanan atas aku yang mungkin bagi sebagian orang akan membuat terlihat kayak gigi kamu nggak kunci ya. Ya, tapi it's okay. Aku sudah cukup bersyukur dengan hasil yang aku terima. Dan setelahnya aku beberapa kali konsul ke dokter gigi. Karena gigi aku sekarang sudah rapi, bisa dibilang gigi aku sudah rapi, maka eh, banyak yang tidak menyarankan untuk pembukaan untuk menumbuhkan gigi taringnya itu. Karena udah deh nggak usah nggak apa-apa karena kondisinya gigi kamu juga udah rapi. Lebih baik nggak usah daripada kamu berulang-ulang, kamu harus mengulang treatment lagi.
Ya yang tentu saja uangnya nggak terlalu murah seperti itu. Itu sih kira-kira perjalanan aku setelah bertahun-tahun aku pasang behel. Setelah itu aku langsung proses terakhirnya itu adalah dicetak ulang giginya, ambil cetakan gigi, terus lalu dipasang retainer. Nah, retainernya yang aku pilih itu adalah yang vacuum retainer atau yang clear retainer atau yang kalian tahu yang warnanya bening. Itu dipakai di rahang kita atas bawah. Memang di awal-awal dianjurkan sesering mungkin ya dipakainya. Cuman dilepas ketika kita makan dan minum minuman berwarna. Gitu. Kira-kira seperti itu. Eh, Cukup sekian untuk sharing kali ini. Terima kasih. Bye-bye.